Nazar Fahad Ahmad Sungkar atau yang dikenal sebagai King Nazar mengaku bingung karena belum menemukan pasangan setelah 20 tahun menduda. Bahkan ia sudah mempersiapkan diri untuk kembali merayakan Lebaran 2025 tanpa sosok pendamping di sisinya. Pelantun lagu Mati Lampu itu sadar bahwa momen Lebaran nanti akan menjadi ajang bagi keluarganya untuk menanyakan soal pasangan. Namun ia berusaha untuk tetap santai menghadapi berbagai pertanyaan tersebut. Tetap sama seperti sebelum-sebelumnya gitu. Dengan aku yang seperti ini, seperti sekarang gitu. Tetap kerja, tetap produktif gitu. Ramadan terbaik versi King Nazar apa sih? Ramadan terbaik versi King. Buat aku Ramadan terbaik itu setiap tahunnya ibadahnya lebih esensinya kita lebih baik itu kalau Ramadan ketemu Ramadan ibadahnya lebih meningkat itu. Jadi kalau masih sama aja berarti belum dapat esensi Ramadan. Apa biasanya hatam Qurannya lebih lagi atau seperti apa mungkin? Salah satunya terus tarawih yang tidak pernah dilewatkan karena kan walaupun gini dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak berdosa, tapi kan setahun sekali kita rindu gitu. Jadi alangkah baiknya kalau memang bisa kita kerjakan dulu sebelum kayak sekarang nih, bisa tarawih dulu tadi ya kita kerjakan. Berarti belum ada yang bolong tetap? Insya Allah. Berarti sibuk apapun lah ya. Betul, setahun. Abah tahun lalu kebetulan meninggalkan kita semua. Jadi ini setahun, sekarang tuh setahun ya. Ini suara juga kelihatannya udah agak sedikit serak. Enggak, memang karena teriak-teriak kan tadi di situ tadi serak-seraknya. Tapi enggak, kalau hari-hari mah memang ya seperti yang teman-teman lihat aja, pagi tetap kerja, sore gitu, sama aja gitu, enggak ada yang berubah. Ada persiapan Lebaran mungkin? Tradisi Lebaran itu biasanya kalau tahun ini kebetulan aku Lebarannya juga sama mama ya, sama adik-adik semuanya. Jadi tradisi Lebaran sama seperti orangnya makan, sholat id berjamaah, terus kumpul-kumpul keluarga, terus makan apa sebenarnya sorenya mah biasa kan pada pakai daster semua pada tidur, ibu-ibunya juga kan biasanya gitu. Cuman memang tradisinya ada terima tamu gitu, baik di paginya mungkin malamnya keluarga gitu biasanya. Bagi-bagi THR. Kurang pasti, kalau itu pasti ponakan-ponakan, saudara gitu pasti. Nyiapin sampai berapa mungkin buat ponakan? Kalau itu mah relatif ya, karena kan itu setahun sekali. Kalau memang kita punya rezeki lebih, gak ada salahnya gitu aja. King. Aku sih selalu kalau dunia mah udah pasti banyak mintanya ya, tapi kan kita harus memperhatikan juga akhiratnya. Jadi mintanya ibadahnya terus bertambah bagus. Karena nanti kalau mintanya pengen ini seputar dunia pasti Tuhan kabulkan, tapi kan ibadahnya kita mesti lebih bagus gitu. Jadi goalsnya adalah semoga Ramadannya ketemu, dari Ramadan ketemu Ramadan tuh ibadahnya lebih bagus dan bisa lebih hebat lagi gitu dalam beribadah. King, makanan yang ditunggu-tunggu pas Lebaran apa sih, King? Apa? Makanan yang paling ditunggu. Makanan yang paling ditunggu itu adalah lapis legit. Karena itu makannya setahun sekali, adanya Lebaran doang kan. Maksudnya lapis legit versi masing-masing keluarga beda ya, tapi itu yang paling ditunggu. Kalau misalkan kayak sayur apa kan biasanya itu di hari-hari biasa juga mungkin bisa ya. Tapi kalau lapis legit tuh kue setahun sekali itu. Kalau gitu. masakan kesukaan almarhum Papa? Semua kalau Abah tuh serba alhamdulillah tuh semuanya serba kambing gitu. Jadi dan kita memang keluarga semuanya memang serba kambing. Jadi ya serba kambing makanannya. Sayur kambing, ya serba kambing. Maksudnya makanan kambing, susu kambing gitu kan. Miara kambing, nasi kambing. Berarti tetap menyediakan masakan kesukaan? Tetap, karena kan keluarga mah keluarga besar. Jadi mereka semua pada datang, terus makan di rumah. Tetap kita sediakan makanan rumahan, tetap. Tidak ada yang berubah dari tahun ke tahun, sama. Masak sendiri atau catering? Ada sepupu yang masak. Jadi karena kan memang biasa dari tahun ke tahun sepupu gitu. Mungkin seperti apa nih? Gitu. Dan ini juga mama nanya juga. Cuman kalau mama versinya versi kalem nanyanya. Kalau abah kan gitu. Kalau mama kan versi selewat tapi kena ya? jadi pikiran gitu. Tapi sekarang suka
ngejodoh-jodohin nggak sih, King? Jodoh-jodohin, cuman kan aku bilang yang mau kawin gua kan, bukan lu. Ya udah. Kriterianya kayak gimana? Kriterianya yang jelas perempuan ya. Yang pokoknya yang baik, yang tulus, yang ikhlas gitu, maksudnya yang memang yang baik aja. Pokoknya baik itu nanti mencakup semuanya, mencakup cantik, mencakup soleha, mencakup semua. Emang gak ada yang deket, King, sekarang? Ada, tapi kan aku sangat menunggu gongnya nanti. Tapi bentar dan Usia berapa? Oh, yang sekarang deket sama aku, usianya muda banget. Tapi Muda banget. kalangan apa, King? Kalangan umum. Bukan dunia entertain juga King. kenapa sih nggak nyari di dunia entertainment gitu mungkin? Bisa jadi King, kenapa malah dirahasiain sih, King? Usia nggak sih? target aku nggak ada target karena aku udah 37. Kalau bisa ada tahun ini, tahun ini. Kalau enggak ya tahun depan. Karena buat aku gini, karena aku udah pernah menikah, bukan yang belum pernah. Jadi targetnya ya semoga Allah kasih yang terakhir kalinya buat aku sampai akhir hayat gitu. Jadi minta yang Tuhan ridhoi gitu. Jadi aku tuh gitu sekarang doanya nggak yang mau yang gini enggak. Ya Allah yang dipilih sama Allah aja itu. Mohon disegerakan karena aku udah rada lama ya. 10 tahun malah Kesepian, sendiri. King? Kalau kesepian enggak, tapi udah mulai kayak apa sih ini tuh maksudnya begini aja gitu, kayak gitu. Sepi sih karena alhamdulillah aku kan juga ada saudara, ada teman-teman apa, tapi gini-gini aja gitu kayak gitu. Apa memang udah menjelang usia 40 jadi kepikiran gitu? Enggak juga, emang aku tuh niat nikah dari tahun-tahun sebelumnya, cuman nggak mungkin memaksakan. Takutnya kan kalau dipaksakan yang penting heboh gagal lagi. Jadi aku tuh berusaha yang sekarang ini perempuannya suka juga. Ya kalau kita udah pasti suka ya, perempuannya suka dan ikhlas, ya udah bismillah. Pesinetron sekaligus pesepak bola Ibnu Jamil harus berpisah sementara dengan sang istri Ririn Ekawati dan putri sambungnya yang tengah berangkat umroh ke Tanah Suci. Lewat salah satu postingan terbarunya di media sosial, Ibnu pun berbagi momen perpisahan dengan anak dan istrinya. Dalam video yang dibagikan Ibnu tampak mengantar keduanya menuju bandara. Selama perjalanan, keluarga selebriti ini membicarakan berbagai hal. Ibnu pun curhat sedih lantaran momen sahur dan buka puasa Ramadan untuk beberapa hari ke depan akan hampa tanpa keberadaan anak dan istri. Seperti apa? Aduh, persiapan lebaran belum. Soalnya nyonya dan anak saya nih, putri-putri dan juga bidadari saya lagi pada keluar, lagi pada ibadah, belum pulang. Jadi di rumah belum ada persiapan untuk lebaran. Nah, ibaratnya lagi LDR jarak jauh nih, ibaratnya lagi ibadah kan, umroh juga, menunaikan ibadah umroh gitu. Di sana gimana? Sepian nggak sih? Ya kesepian lah, buka puasa sendiri. Makanya sekarang kalau lagi ada temen bola ya ikut, jadi buka puasa di lapangan gitu. Yang paling terasa tuh sahur sebenarnya. Kalau sahur ya buka puasa sendirian. Video callnya setiap jam? Oh sering. Setiap jam apa setiap? Awalnya saya yang video call, tapi lama-lama ternyata anak saya kangen juga. Saya juga berhasil cium Hajar Aswad. Ya. Itu seperti apa itu, Kak? Oh iya, dia kan memang anaknya itu rasa penasarannya tinggi. Terus kayaknya memang anaknya tuh pengen cepat belajar gitu. Ketika dulu saya sama Ririn cerita, kita kalau umroh begini nak, papa dulu begini, oh dapat ini, nanti di sini tuh jangan lupa banyak doa gitu. Jadi dia udah tahu, udah mapping gitu, titik-titik mana yang harus dia tuju. Nah salah satunya dia ke makam Nabi Ibrahim, terus juga dia megang Ka'bah. Dia udah senang banget tuh, meskipun memang perjuangannya nggak mudah, karena
kan kita tahu sama-sama sekarang ini ibadah umroh di bulan puasa tahun ini katanya mencapai puncaknya juga, lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Rencana pulang? Insya Allah. Sebelum lebaran kah? Sebelum. Ya lebaran di rumah. Kenapa nggak ikut lagi? Kenapa nggak nemenin ikut anak-anak sama istri? Kemarin saya masih ada beberapa kerjaan yang belum bisa untuk keluar dari Jakarta. Jadi pengen bareng juga nggak sih ibaratnya umroh? Pengen. Seru kalau rame-rame kayaknya. Untuk kayak sendiri mungkin apa sih gitu doanya, kan namanya juga ngasih tahu kan, misal kalau di Mekah tuh berdoa spesial. Oh iya. Apa sih Nih, saya udah tanya dan saya udah kasih tahu. Ya. Kamu kalau udah di tempat-tempat yang kamu tuju, kamu minta doa sebanyak-banyaknya. Ya Naya, jangan lupa doain papa juga, doain mama, doain kakak-kakak kamu, kakak Eci, kakak Dovin, sama buat kamu sendiri. Terus satu lagi, papa nitip jangan lupa doain MU. Oh itu selalu nggak pernah ketinggalan ya, ibaratnya klub kesayangan tuh harus didoain juga. Terus udah tuh dia tuh ke tempat dapet tuh beberapa titik yang memang dituju. Terus gue tanya kan, nah tadi doain apa aja, penasaran dong. Banyak Pak. Wah apa? Rahasia dong. Wah jadi nggak dikasih tahu doanya apa. Oh, jadi nggak tahu nih Emi sebut apa nih? Lupa lagi. Nggak tahu. Soalnya emang perjuangannya tuh wah desak-desakannya luar biasa. Nah, tapi sebagai ngelihat videonya Yaya berjuang untuk mendekati Ka'bah itu ya agak khawatir juga, tapi alhamdulillah selamat, semuanya juga baik-baik aja dan mendapatkan apa yang diinginkan oleh Yaya. Senang banget jadi akhirnya. Sempat khawatir karena memang kan desak-desakannya bukan Yaya ini masalahnya masih kecil, kalau Yaya udah besar mungkin dia bisa teknik untuk di crowd tempat ramenya itu udah ngerti gitu mungkin. Tapi untungnya ada Ririn, ada tantenya, ada Kak Indranya, jadi memang dijagain. Ada cerita lucu Umroh pertama? Enggak, Bom. Udah ke-17. Enggak lah, belum. Baru 8 tahun pertama. Ada cerita lucu nggak sih? Kayak cerita ya di sana gitu, lucunya dia gitu saat Atau gerah atau panas gitu? Enggak. Oh, ya itu. Saya kemarin posting tahallul. Kan udah selesai umroh tuh, terakhirnya ditutup dengan tahallul, gunting rambut. Nah, dia kaget. Hah, gunting rambut? Jadi Pak Ustadz, saya harus gunting rambut ini. Rambut saya udah cantik loh, masa harus digunting? Terus kata ibunya, enggak, itu sedikit nak. Oh, dia langsung, oh dikit gitu. Dia pikir dibotakin, karena kan kalau cowok ya, dibotakin kan, ya. Kaget aja. Ah, masa dibotakin? Gitu. Selebriti cantik Aura Kasih masih menikmati perannya sebagai single parent sejak bercerai dengan Eric Amaral pada 2021 lalu. Hingga kini ia belum berpikir untuk kembali menikah, bukan karena trauma, melainkan ingin lebih fokus pada dirinya sendiri dan sang putri. Pesinetron itu juga mengungkapkan bahwa dirinya memiliki banyak impian yang ingin diwujudkan, termasuk membangun masjid serta mendirikan pesantren atau sekolah. Meski menikmati perannya sebagai ibu tunggal, Aura tak menampik bahwa menjalani hidup sendiri tidak selalu mudah. Ia harus berperan sebagai ibu sekaligus ayah bagi putrinya. Juga enggak sih, biasa aja, kayak makan juga sama kayak dulu sih kayaknya. Berarti kalau di Instagram makanan sehat itu udah lama berarti ya? Bukan sekarang ini ya? Udah lama? Lebih ke kesehatan kah? Atau mau ada project? Atau kayak gimana nih? Lebih ke kesehatan ya, soalnya sekarang kan udah umur 38 ya, harus mulai jaga gitu. Jadi ya mulai dari sekarang aja lah, biasain.
Kamu tipikal yang kalau untuk diet itu Kak, untuk makanan sehat lebih ke situ atau ada pil khusus untuk membantu itu atau gimana sih tipikal kamu? Sebenarnya pil itu lebih ke herbal, itu kayak untuk penunjang aja sih metabolisme. Cuman kalau yang paling penting itu harus pilih makanan juga, karena asupannya itu memang paling pentingnya makanan jenis apa yang memang kita harus makan ya. Jadi lebih ke picky eater atau udah bebas semuanya dimakan dihajar? Kalau dibilang semua, aku bisa makan semua, tapi udah harus mulai milih makannya apa aja nih gitu. Di umur sekarang kan harus kayak terlalu yang berminyak, jangan, terus juga kayak apa ya, yang terlalu banyak karbo gitu. Yang penting tuh sekarang lebih ke protein aja. Kayak lebih ke nasi harus, kalau aku tipikal yang makan nasi ya. Kalau makan nasi kayaknya beda, mungkin beda karakter badan orang pasti masing-masing. Ada yang nggak bisa, kalau aku memang harus, karena kalau nggak lemes ya, jadi kayak nggak ada tenaganya malahan gitu. Jadi ya at least sehari itu ada sekali makan nasi. Berarti nggak yang kayak 2 sendok gitu doang, nggak ada ya? Apa tetap 2 sendok itu kayak nggak ngerti itu kenapa ya, tetap makan, cuman memang porsinya ya lauk-lauknya lebih banyak. Tapi gimana sih kamu mungkin menjaga zaman dulu sampai sekarang kayak badannya sama aja gitu ya, apalagi udah punya anak tetap aja gitu. Apa yang mungkin harus di-maintain? Mungkin olahraga kali ya, olahraga juga, terus balik lagi makanan. Dan sebenarnya kalau dibilang dulu lebih gila makanya dibanding sekarang gitu. Dan sekarang itu kayaknya 5 kilo lebih agak berat dibanding dulu, karena abis lahiran kayak tetap stay di situ terus si 5 kilo ini. Jadi yang paling penting itu sebenarnya olahraga. Kalau aku nggak mikirin ya aku mau gendutan apa mau kurusan, tapi lebih ke kesehatan aja sih. Sebenarnya sih nggak ada apa-apa. Makanya aku bilang tadi kayak pil herbal itu penunjang, dan aku tipikal yang jarang minum obat, tapi lebih ke herbal. Kalau nggak jamu-jamuan sih, tradisional. Jadi ke jamu juga ya? Aku tiap hari minum jamu kunyit gitu-gitu, karena kan buat mineral juga ya, terus juga itu bagus buat liver ya gitu. Dan kayaknya lumayan agak badan tuh lebih enakan aja gitu, lebih yang mungkin lebih kuat gitu. Tapi kan sebenarnya di Indonesia kan banyak tuh dedaunan herbal tradisional kan, dan itu juga sangat bagus sih. Jadi aku tipikal yang jarang banget minum. Ini mau masalah ngomongin parenting juga. Arabella makin dia tipikal anak yang jarang tantrum dan jarang banget marah-marah gitu. Adapun memang dia lebih ke bossy ya, kayak nggak ngerti kenapa dia membossy gitu di rumah, karena mungkin di rumah banyak orang, terus kayak semua ngikutin apa kata dia, itu aja palingan. Kalau manja mah ya standar lah, anak umur 5 tahun. Tapi kalau kamu udah pernah ngerasain yang namanya bukan baby blues sih Kak, mungkin kayak kangen zaman muda gitu ya, pas belum punya anak kan bisa kemana-mana, kalau sekarang ada remnya gitu ya. Enggak, aku lebih suka sekarang karena ini adalah versi terbaik aku di dalam selama perjalanan hidup ya gitu. Karena kan punya anak, punya small family lah aku bilang, karena memang aku udah divorce juga kan. Jadi punya small family itu ya menurut aku perfeksi. Kalau enggak ya balik lagi, nggak kerem gitu. Dulu kan kayak kerja terus, kayak nyari uang lu kerja gitu kan, gila-gilaan. Kalau sekarang kan jelas. Adapun kerja kita rem, anak kasihan nih nggak ada temen gitu, jadi aku ngambil dulu deh beberapa kerjaan gitu. Yang ibu-ibu banget versi kamu tuh apa? Kayak dulu ngerasain dimarahin orang tua, sekarang kamu yang ngomel-ngomel kayak ibu-ibu cerewet gitu udah ngerasain tuh gimana? Jarang ngomel sih, anaknya baik banget. Anaknya baik, dan jadinya dia tuh kayak diomelin dikit aja ya, kayak Bella nggak boleh kayak gitu, padahal nggak teriak, itu dia udah nangis. Kayak sangat sensitif dan sangat soft banget hatinya kali, jadi kayak aku juga mau marahin juga nggak tega lah, jadinya ya nggak pernah ngomel sih, jarang sih, karena dia anaknya juga baik banget, alhamdulillah ya. Berarti menjadi ibu satu-satunya maksudnya single factor, susahnya apa? Sosok kadang-kadang faktornya harus seperti apa nih? Nggak enaknya jadi single parents itu ya kita harus punya dua posisi ya, jadi ayah, jadi ibu, yang dalam artian yang harusnya mungkin ibu stay at home bareng sama anak gitu kan. Ini aku harus membagi badanku nih antara kerja dan keluarga gitu. Tapi di situ justru aku jadi contoh buat anak aku ya, bukan contoh untuk jadi single parent, enggak, tapi lebih ke perempuan itu juga harus bisa kerja gitu loh. Iya, jadi ya
even though aku memang nikah lagi pun aku harus punya sesuatu yang memang harus aku lakuin gitu. Selain mungkin bedanya bukan kerja untuk menafkahi, tapi mungkin ada tujuan yang lain, mungkin buat gue mau kerja nih, terus nanti gue mau punya mimpi bikin masjid banyak, atau saat ini kamu bikin sekolah, itu kan punya mimpi ya, itu aja. Untuk masalah personal life-nya Kak Aura nih Kak, kita kan sometimes manusia juga butuh di loved by everyone, by partner gitu. Untuk sekarang tuh ada nggak sih setelah divorce ini? Aku lagi fokus sama anak aku, terus juga kan lagi mau banyak mimpi-mimpi yang memang belum aku kejar ya, belum kesampaian, belum terrealisasi, jadi lagi fokus ke situ sih.